Episode 95 Kejahilan Fajri Part 2. Brak, Fajri menjatuhkan beberapa buku ke lantai dan membuat perempuan itu kaget dan semakin meremang. Hihihihi, he, ha, hi. Suara itu kembali terdengar sehingga membuat Shirley bergidik ngeri dan takut. Hantu itu tidak ada. Sekarang masih siang, tidak mungkin ada hantu, setan atau sejenisnya. Siapapun, tolong aku. Batin Shirley menjerit takut, menolak kehadiran suara-suara yang sangat menyeramkan itu. Fajri menghidupkan audio setan dari ponselnya. Ia sendiri terkikik dan menahan tawa ketika memutar suara itu, namun tidak dipungkiri jika bulu kuduknya juga meremang. Siapa di sana? Mas, kamu jangan takut-takutin aku dong, ucapnya sudah gemeteran. Mas Irfan, lirihnya mencoba untuk berjalan ke arah kamar Irfan. Tirai ruangan perlahan tertutup dengan lampu tiba-tiba saja padam dan hanya menyisakan kegelapan. Teriak Shirley menggedor-gedor pintu kamar Irfan. Mas, buka mas. Mas Irfan buka pintunya, jangan ngerjain aku mas. Teriak Shirley yang sudah sangat takut. Mas, teriaknya lagi sambil menangis. Hai tante, sapa seorang bocah yang membuat perempuan itu kembali kaget dan berteriak. Teriak Shirley makin menjadi. Fajri keluar dari tempat persembunyiannya dengan hanya memakai dalaman saja dan bedak tabur yang selalu ia bawa di dalam tas. Ia juga sudah membalurkan bedak itu ke seluruh tubuh dan rambutnya. Tak hayal itu terlihat seperti tuyul tampan yang sedang menampakkan diri. Shirley hanya bisa berjalan mundur dengan perlahan karena Fajri semakin mendekatinya. Jangan mendekat atau jangan, teriak Shirley ketika Fajri sedikit berlari ke arahnya. Jangan pernah datang ke sini lagi atau tante akan saya cekik, ucap Fajri sedikit menirukan gaya zombie. Hei anak kecil, siapa kamu berani mengusirku? Teriak Shirley sambil menutup wajahnya dengan tas yang ia bawa. Saya penghuni di dalam ruangan ini. Tangkap bola mataku, ucap Fajri seolah sedang mengeluarkan bola matanya. Pria tampan yang sedang menjadi cosplay tuyul itu melemparkan 2 buah mainan karet. Sudah ia basahi dengan air kepada Shirley. Teriak Shirley semakin menjadi. Ia berusaha bangkit dari tempat duduknya dan berlari keluar dari ruangan Irfan. Fajri juga mengejarnya hingga pintu masuk ruangan itu dengan gelak tawa khas miliknya. Fitri hanya menatap perempuan yang sudah berantakan itu dengan tatapan heran. Ada apa dengan dia? Begitu batinnya. Namun karena pekerjaan yang sangat banyak dan menumpuk membuatnya kembali fokus kepada layar komputer miliknya. Shirley berlari menuju lift dan segera keluar dari gedung mewah perusahaan Irfan. Ia mendapatkan tatapan yang aneh dari semua karyawan yang ada ia temui di sepanjang perjalanan. Dengan napas yang menderu, ia segera berlari menuju parkiran dan menaiki mobil mewahnya sambil berusaha untuk menenangkan diri. Sialan, apa benar di ruangan itu ada tuyul? Gak mungkin kan Mas Irfan memelihara tuyul? Aku harus segera pulang sebelum aku gila karena ini. Apa betul tadi dia melemparkan matanya kepadaku? Hicks, Daddy, tolongin aku. Wah, ucap Shirley sambil menangis dan gemetaran. Ia melajukan mobilnya dari sana dengan segera. Sementara Irfan menyaksikan itu semua melalui CCTV yang tersambung ke ponselnya. Sambil menahan tawannya di dalam kamar mandi. Ia sengaja meminta Rai untuk mematikan lampu di dalam ruangan tersebut sambil berkoordinasi dengan Fajri. Begitu juga dengan pria kecil itu. Ia tak hentinya tertawa, bahkan tadi juga sempat mengejar Shirley hingga ke pintu masuk. Bahkan perutnya sudah sakit saat ini. Ceklek, pintu terbuka, Fitri masuk ke dalam ruangan itu. Ia terkejut ketika melihat Fajri yang masih berdiri di sana dan masih berpenampilan tuyul. Pekik Fitri sambil melemparkan dokumen yang ia bawa dan berlari keluar. Fajri juga ikut terkejut karena mendengar teriakan. Karena keadaan ruangan itu masih gelap dan Irfan belum keluar dari kamar mandi. Gelak Fajri menyadari siapa yang tengah terpekik kaget karena ulahnya. Gelak Irfan keluar dari kamar sambil menghidupkan kembali lampu ruangannya. Mereka tertawa sambil memegang perut masing-masing yang sudah tegang karena kebanyakan tertawa. Kenapa Aji bisa berpikiran seperti itu sayang? Tanya Irfan di sela tawanya. Gak tahu ayah, Aji hanya mengikuti apa yang Aji pikirkan.
melihat situasi dan kondisi yang ada. Tapi berhasil kan? Ucapnya bangga sambil mengusap matanya yang sudah berair dan wajah yang memerah. Iya, anak ayah memang pintar. Aduh, apalagi melihat sekretaris ayah juga ikut terkejut. Irfan membawa Fajri duduk di atas sofa karena ia sudah lelah tertawa sedari tadi. Apa akting Aji cocok, ayah? Tanya Fajri masih tertawa. Cocok, sayang. Hanya saja wajah kamu terlalu tampan untuk menjadi tuyul. Ceklek. Pintu terbuka menampilkan Rai yang juga tergelak dengan wajah yang memerah. Ia juga ikut menyaksikan apa yang sedang diperbuat oleh Fajri karena CCTV yang ada di ruangan Irfan terhubung ke layar monitornya. Tuan muda memang hebat. Tawa Rai semakin besar. Sungguh ia laki-laki yang tidak mudah tertawa, tapi kali ini ia menyerah untuk menahan tawanya. Sudah lama saya tidak tertawa lepas seperti ini. Haha, sambungnya. Aduh, sudah perut Aji udah tegang, ayah. Tapi, haha, gelak Fajri kembali bahkan suaranya sampai hilang saking susahnya ia mengambil napas. Uhuk, mereka terbatu karena terlalu banyak tertawa. Rai, jadwal saya tidak ada lagi kan? Tidak, Tuan, seperti permintaan Anda. Hingga besok jadwal Anda kosong, Tuan. Rai masih berusaha untuk menghela napasnya agar bisa berhenti tertawa. Aduh, Aji capek, ayah. Aji mau pulang. Haha. Ya sudah, kita pulang lagi. Tapi pakai dulu bajunya, sayang. Ucap Irfan berjalan dan mengambil baju Fajri di dalam lemari. Hehe, iya, ayah. Aji yakin kalau Bunda tahu cerita ini pasti Bunda juga ketawa, ayah. Ucap Fajri membuat Irfan terdiam. Nanti Bunda marah nggak ya sama ayah, sayang? Ucap Irfan takut jika Fajira akan marah kepadanya tentang Sherly. Nanti Aji bantu ngomong sama Bunda. Kalau ayah kena marah nanti. Irfan memakaikan baju Fajri satu persatu dan mereka segera pergi dari ruangan itu. Rai, nanti tolong minta CS untuk membersihkan ruangan ini. Saya pulang terlebih dahulu. Ucap Irfan menggendong Fajri. Baik, Tuan. Semoga Anda selamat di hadapan Nyonya Fajira nanti. Hehe. Rai masih tergelak. Aduh, Rai, kamu jangan menakuti-nakuti saya. Duh, jantung. Ayah berdebar. Hehe, nanti Aji bantu ayah, ya. Mereka segera berlalu dari ruangan itu. Fajri terlihat lebih menarik dengan rambut yang berwarna putih. Ia terlihat semakin tampan dan menggemaskan, sehingga mereka menjadi pusat perhatian karyawan yang melihat pesona mereka. Tuan muda, Fajri ganteng banget. Perasaan tadi waktu datang rambutnya berwarna hitam. Sekarang kenapa sudah berwarna putih ya? Tapi itu ganteng banget, jerit karyawan. Iya ya, mereka memang pahatan Tuhan yang paling indah, apalagi bapaknya. Bagaimana keadaan jantung Nyonya Fajira yang setiap hari melihat ciptaan Tuhan yang paling indah itu? Irfan tidak menghiraukan ucapan karyawan yang tengah memuji ketampanan Fajri dan dirinya. Ia segera menaiki mobil dan pulang menuju rumah. Ia sedikit takut jika nanti Fajira akan salah paham. Semoga kamu bisa memahami penjelasan aku nanti, sayang. Aku mohon jangan marah, karena ini yang bisa aku dan Fajri lakukan agar bisa melindungi keluarga kita.